Pajak hiburan sudah diputuskan naik oleh undang-undang mencapai 40 hingga 75%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa angka idealnya hanya mencapai 25%. Hal ini merespon keluhan para pelaku usaha hiburan. Besarnya pajak hiburan menurut Menparekraf masih dalam hitungan kasar. Dirinya menyebut Singapura sebagai patokan dalam mengambil kebijakan, di mana pajak hiburan yang diterapkan di Singapura termasuk semua biaya ofisial, biaya resmi hanya sebesar 20-25%. Sandiaga menyatakan pihaknya akan menampung semua masukan dan menyuarakan keluhan masyarakat atas kebijakan ini serta kolaborasi dengan pemerintah daerah sembari menunggu hasil judicial review. Isu pertama ini adalah tentang pajak hiburan. Jadi mulai dari Bang Hotman Paris Hutapea sampai Mbak Inul Daratista sampai juga ada Mbok Niluh Jelantik, semua pelaku parekraf, tapi bukan hanya yang ada di Bali, Pak Kadis, walaupun paling menghantamnya di Bali ini, tapi di seluruh wilayah Indonesia menanyakan. Ketetapan pajak hiburan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut tercantum aturan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Untuk jasa hiburan ada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan jasa spa. Besaran PBJT atas jasa hiburan ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Menparekraf menegaskan lini ekonomi kreatif seperti tempat hiburan semestinya dapat berdaya saing, berkualitas serta berkelanjutan guna menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Halo Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Lagi rame banget nih di media sosial dan di lingkungan sekitar saya tentang kenaikan pajak hiburan di level 40%. 40% loh ini yang lagi kita bicarain, yang angkanya ini bukan angka yang kecil. Bicara soal dunia hiburan, sebenarnya ada 12 jenis kegiatan yang masuk dalam subjek pajak. Dari tontonan film di suatu lokasi, pertunjukan-pertunjukan termasuk pagelaran kontes kecantikan dan binaraga di dalamnya, tempat-tempat rekreasi sampai klub malam, bar, dan karaoke. Dari semua yang baru aja saya sebutkan tadi, emang hanya klub, diskotik, bar, spa atau mandi uap, dan tempat karaoke yang dikenakan pajak 40-75%. Selebihnya cuma 10%. Wow, jauh ya. Dasarnya kira-kira apa ya? Kenapa perbedaannya sungguh signifikan? Padahal kalau dikomparasi dengan negara-negara lain, katakanlah Indonesia dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai negara tetangga terdekat. Pajak hiburan yang dikenakan itu cuma 15% untuk Singapura, 10% untuk Malaysia, dan 5% untuk Thailand. Jadi kadang-kadang saya mikir, pantes ya, warga negara kita itu rela banget untuk spend uangnya di negara lain, khususnya di negeri Gajah Putih. Tentu kami pun bertanya-tanya, tapi sampai sekarang belum ada perwakilan dari pembuat kebijakan yang siap untuk diwawancara tim Inside Story. Mungkin sedang bermufakat atau sedang mengevaluasi ulang kebijakannya. Ya nggak apa-apa sih, tapi nanti kalau udah siap untuk bicara, saya tunggu penjelasannya ya Bapak Ibu. Oke, kembali ke topik awal. Sebenarnya yang teriak ini tuh bukan cuma pelaku usaha, tapi juga warga 62. Kebayangkan betapa mahalnya food and beverage yang harus kita bayar sekalinya nongkrong di kafe atau di bar. Dan sejalan dengan keberatan masyarakat, Inul Daratista sebagai salah seorang yang punya karaoke di Indonesia, ini juga angkat suara. Bisa dimengerti sih kekhawatiran tempat usahanya jadi sepi. Emang jadi pertanyaan juga sih, pengusaha sebagai pembayar pajak di negeri ini kalau usahanya sepi, pemasukannya berkurang, lah terus piye? Saya tetap akan menyuarakan, saya akan tetap kawal
mengingat judicial review ini kan juga masih dalam perjalanan menuju MK, dan mudah-mudahan nanti ada titik temu atau ada hasil yang sangat maksimal buat kita para pengusaha. Ya tapi dengan kenaikan 40 sampai 70% itu Bunda sendiri mungkin sangat berat sekali ya. Loh, bukan berat aja, itu menjerit kitanya, nangis karena perhitungan mereka itu mungkin perhitungan yang nggak masuk akal dan tentunya perhitungan yang saenake dewek kalau bilang. Karena apa? Dari penghasilan bruto setiap hari aja itu dipotong 40%. Mereka lupa ada pajak PPH, ada pajak badan, pajak pegawai yang ditanggung perusahaan, ada pajak tahunan SPT perusahaan, ada vendor yang harus kita bayar, itu ada pajaknya juga, tambah royalti lagi kita harus bayar, belum lagi maintenance dan lain sebagainya. Mereka lupa itu gitu. Saya heran sampai hari ini tuh yang bikin aturan pajak sampai hari ini itu nggak nongol gitu. Saya kemarin teriak-teriak sendiri, perempuan loh saya ini sendiri loh teriak-teriak, dan tentunya teman-teman saya mewakili yang lain juga udah pasti demo kan, kemarin di Bali juga demo. Karena aturan undang-undang seperti ini nih bukan saja sakarepnya sendiri, seenaknya sendiri, mereka tidak melihat kinerja kita seperti apa di belakang usaha kita seperti apa. Karyawan saya itu banyak gitu yang harus saya perjuangkan nasibnya. Ya mohon maaf nih ya, tapi perlu saya garis bawahi bahwa 40% itu saja bagi kami itu udah bunuh diri gitu. 25% yang kemarin aja itu bagi saya masih kembang kempis kita cari duitnya. Pandemi juga baru mau jalan kan. Udah normal lagi gitu. Tapi untuk usaha kita belum normal. Saya dengar beritanya tadi itu Ibu Sri Mulyani Bapak Luhut di berita itu katanya dari pengamat keuangan bilangnya bahwa sekarang itu dunia hiburan sudah normal lagi karena pemasukan pajak ke negara itu sudah hampir memenuhi target katanya. Lah, ini yang mana maksudnya? Tempat hiburan yang mana nih gitu. Saya pengen lihat karena kalau karaoke keluarga itu F&B-nya sama roomnya aja yang kita jual. Kita tidak jualan LC, kita dijualan minuman keras, tidak ada lounge, tidak ada ini dan itu gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan pukul rata semua. Makanya kemarin tuh saya berteriak itu bukan karena keberatan aja, tetapi kalau bisa nih, kalau bikin undang-undang nanti itu ajak duduk bareng bersama gitu, ya kan? Kita para stakeholder, para pemilik karaoke atau pemilik tempat hiburan yang undang-undangnya mau dibikin ini, jangan cuman objek penderita aja kita yang jadi yang nasibnya jadi nggak karu-karuan, motor. Tapi nasib karyawan Bunda sendiri mungkin sejauh ini seperti apa? Loh, karyawan saya mah sejauh ini saya orangnya ya tanggung jawab. Sampai hari ini nggak ada pegawai saya yang gajinya saya potong, nggak ada. Itu kemarin saya pandemi 1 tahun pertama saya kasih gaji karyawan saya walaupun mereka nggak kerja. Apa saya minta apresiasi sama pemerintah? Nggak ada. Saya minta dikasih puja dan puji oleh netizen atau para pejabat, nggak ada. Saya minta-minta. Semua teman-teman saya juga begitu, mereka berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Bahkan sekarang karaoke keluarga banyak juga yang udah kukut, udah tutup. Hanya saya sama Happy Papi dan beberapa teman-teman yang bertahan. Ada beberapa juga yang masih hidup tapi itu pun juga nyawanya masih sudah mulai tengah jalan. Jadi ini harus dipikirkan gitu. Kalau mau bikin aturan mungkin harus bisa dibedakan mana karaoke keluarga, mana karaoke eksekutif, mana spa, mana juga tempat-tempat diskotik atau klub malam dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dipilah-pilah. Makanya karena izinnya sama, jadi kita yang pendapatannya kecil kena juga gitu. Kalau menurut Bunda sendiri, seberapa sih mungkin untuk wajarnya untuk kenaikan pajak itu? Wajarnya paling tidaklah 10-15% untuk karaoke keluarga ya, untuk karaoke keluarga gitu. 25% itu bagi kita masih
masih bukan berat lagi ya. Saat ini aja karaoke saya tuh udah benar-benar perjuangan banget untuk mendapatkan omset yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Belum lagi bayar tenan, kita sebagai tenan itu bayar kepada pihak mall. Belum lagi banyaklah pengeluaran itulah. Kalau diambil semuanya 40% sampai 75% kita dapat apa? Ada tagline yang bagus tuh. Ambil usahanya, peres pegawainya, bikin mampus yang punya. Itu tagline yang bagus tuh. Karena apa? Ya, lihat aja sendiri. Kalau 40% sampai 75% itu kalau dihitung-hitung sama saya itu jumlahnya bukan segitu. 100% lebih. Udah pajak hiburan ditetapkan jauh lebih tinggi dari Singapura yang menurut Presiden ini seperti apa? Kita paling kebangetan kalau menurut saya. Kalau dipilih di Thailand aja 5%. Di Singapura berapa persen? Semuanya kecil-kecil ya. Jadi kalau di sini aja bikin mampus semua pengusaha. Gitu. Tapi Bunda Sri, sulitnya untuk membangkitkan bisnis karaoke lagi setelah pasca kemarin mungkin seperti apa sih pasca pandemi kemarin? Saya tuh mati-matian buka usaha ini. Kemarin itu sekarang gini. Pandemi baru buka. Tamu belum ada yang berani mau datang. Kita bikin karaoke kita hidup. Apa memang cuman bersihin sofa yang udah jebol-jebol, direnovasi lagi, dirapiin lagi. Bagaimana kita punya kreatif supaya ini bisa menarik gitu. Kemarin saya itu bikin panoramik tuh yang LED yang muter aja itu mahalnya setengah mampus, Mbak. Itu aja modalnya belum balik supaya apa? Tamu bisa tertarik datang, tempatnya mewah, terus suasananya baru, mereka bisa betah, mau bayar sewa roomnya sampai berjam-jam kan gitu. Nah kalau kita udah usaha kayak gini, modal aja belum balik situ mau minta pajaknya 40-75%. Gimana saya nggak emosi? Tapi tetap mau mengupayakan agar ini. Saya akan kawal terus karena teman-teman saya juga merasa bahwa ini ditunda, bukan dihilangkan atau dihapuskan. Jadi saya berharap ini nanti kalau seandainya Bapak Presiden Jokowi ada kesempatan atau ada waktu untuk mendengarkan jeritan kami, saya rasa cuma Bapak yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kemarin sempat Bang Sandi sendiri juga sempat katanya membicarakan soal ini. Ya kita akan ketemu. Tapi kalau untuk sharing bedah-bedahan, ayo, nggak apa-apa. Gitu, jangan bermain balas-balasan aja. Kita ketemu, duduk bareng nih ya. Ini karaoke keluarga, ini klub malam, ini spa, ini dan ini. Kita buka, kita jedah semuanya, kita bedah. Jadi biar jelas gitu. You punya aturan, saya juga punya aturan sama-sama. Kalau saya bisa bikin, saya bisa bayar pajak, tapi Bapak juga harus ngerti gitu. Bagaimana kita bayar pajak yang benar gitu. Jangan pajak ini semau gue. Nah kitanya cuman asal terima aja gitu. Ini yang perlu teman-teman juga garis bawahi. Ketika saya sendiri teriak-teriak, Bang Hotman teriak-teriak, semuanya jadi ikut teriak-teriak. Itu kalau bisa semuanya harus kompak gitu. Karena kemarin itu ya mohon maaf ya, teman-teman saya tuh semuanya pada bilang mau nangis nggak tahu lagunya gitu. Saya mau teriak-teriak kemana? Ada yang dengar nggak? Karena saya orang biasa. Coba kalau Mbak Inul yang teriak, kira-kira didengar nggak? Ya saya teriak lah, karena karaoke juga masih 50 outlet lebih saya. Ya kan? Maaf, dalam sebulan berapa sih mungkin pendapatan yang didapat? Nggak bisa dihitung Mbak, karena kita itu menggunakan subsidi silang. Ini kalau sini sepi, ini rame, ya udah gitu. Jadi nggak bisa dikatakan karaoke ini rame semua. No, nggak bisa. Jadi ada yang rame, ada yang sepi, ada yang rame. Ya bagaimana kita harus bisa pinter-pinternya mengelola duit supaya semuanya bisa tercover dengan baik gitu. Oke, terakhir mungkin apa yang disampaikan ke pemerintah mungkin? Ya harapan saya berterima kasih sekali buat Bapak Luhut yang sudah memberikan informasi yang bikin kita agak sedikit reda emosionalnya.
dan juga teriakan kami didengar meskipun ini dalam tahap penundaan, tetapi paling tidak ada wacana untuk benar-benar judicial review ini ke MK terjadi dan hasilnya benar-benar membuat kita happy gitu. Dan kalaupun tidak, saya berharap Bapak Presiden bisa menghandle ini, biar kita semuanya para insan musik atau insan hiburan di tanah air bisa hidup dan bisa menghidupkan begitu banyak karyawan, dan tentunya ini bisa menghidupkan pajak negara juga. Itu sih harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Jokowi dengar jeritan hati saya dan juga teman-teman. Karena menurut saya cuman Bapak yang berkuasa, bisa batalkan, bisa dijadikan. Jadi mohon Bapak dengarkan suara kami. Ya ada terpengaruh lah, maksudnya orang pasti akan, yang datang sini juga akan berpikir kan, wah ini sekarang pajak 40% nih, maksudnya akan lebih sedikit quantity yang bisa dia pesan gitu kan. Hitungannya kalau misalnya orang pesan minuman botol 2 juta, pajaknya berarti bisa 1 juta gitu kan, hampir 1 juta gitu. Jadi itu pengaruh banget sih emang buat tempat hiburan. Iya, mendingan beli sendiri di rumah.